apa kabar? Balik lagi sama gue Saki Surya di sepotong kisahnya dari aku untuk kamu. Gimana kabar kali ini? Gue harap sih kalian semuanya happy. Kalian semua hidup dengan bahagia, hidup sesuai dengan ekspektasi lo, dan tujuan-tujuan yang lo mau semuanya tercapai dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Amin. Gimana kabar kalian ya? Setelah mencoba untuk memaafkan seseorang agar menjadi lebih baik, lebih bahagia, gue harap sih kalian sudah memulainya dan melaksanakan itu. Karena sekali lagi, hidup adalah kita yang pegang, kita yang kendalikan, bukan orang lain. Dan ingat itu gitu loh, bahwa manusia di sekitar kita adalah penunjang untuk menjadi lebih baik, atau malah membuat kita terhambat untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, kali ini gue di sepotong kisahnya dari aku untuk kamu pengen banget membahas sisi lain dari korban yang diselingkuhi. Kedengarannya agak gak enak gitu ya, bahwa kita sudah sayang sama seseorang, sudah berkorban sedemikian rupa, kemudian juga sudah berjuang untuk menyenangi dan juga mencintai seseorang, namun ternyata kita gak mendapatkan hal yang sama, hal itu gitu dalam hidup kita. Bahkan kita malah tersakiti dengan apa yang dia lakukan. Apalagi kalau misalnya memang kita sudah ada status dan ternyata pasangan kita bermain di belakang kita dengan hal-hal yang menyenangkan buat mereka, buat dia, tapi kurang enak buat kita, yaitu diselingkuhi. Karena gue rasa sih selingkuh itu adalah sebuah habit ya, bukan sebuah penyakit. Tinggal lo pilih aja, lo mau berselingkuh atau memang bermain aman dan menyenangkan dengan pasangan lo yang sekarang. Terkadang sih perselingkuhan itu muncul karena ada sisi fantasi yang lain terhadap seseorang yang menurut dia lebih baik daripada pasangannya gitu. Karena dia gak mendapatkan apa yang dia mau dengan pasangannya, dan dia mencoba berfantasi dan melaksanakan hal itu. Tapi kalau misalnya sudah bosan sama fantasinya, dia bakal balik lagi sama lo. Ya, semua sisi dari perselingkuhan itu memang gak enak. Tapi ternyata setelah gue pikir dan gue dengar dari teman-teman gue bahwa ada sisi baiknya loh dari diselingkuhi seseorang gitu loh, untuk kita sendiri gitu kan. Apa itu? Mungkin dari sebagian dari kalian ada iya, ada enggak, ada setuju atau enggak sama pendapat gue, tapi kita mencoba mencari sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang kita harus berpikir positif bahwa jika kita diselingkuhi, kita juga ada baiknya kok. Baiknya apa? Kalau menurut gue, dan kita dengar dari teman-teman gue nih, yang pertama adalah setelah kita diselingkuhi, kita ini bisa menjadi hal yang lebih baik. Kita menjadi pribadi yang lebih mempesona lagi, karena kita pasti bakal introspeksi diri, apa yang kurang dari kita, kemudian juga apa yang harus diperbaiki dari kita. Atau mungkin dulu gue cakep dan ternyata sekarang gue udah kece lagi gitu kan. Udah kece gue tuh udah gak ada luarsa gitu kan, gak ngikutin zaman yang sekarang atau bagaimana. Jadi setelah diselingkuhi, kebanyakan dari teman-teman gue, mereka akan menjadi lebih mempesona, menebarkan pesonanya luar biasa. Dia bakal kece, dia bakal ngikuti apa yang eksis sekarang. Kemudian juga bakal dikenal orang banyak karena sering upload, sering hits di sosial media dan segala macam. Dia memperbaiki dirinya gitu loh. Dia memperbaiki bahwa ada sisi lain yang mungkin belum dia upgrade untuk sekarang. Jadi inilah waktunya buat lo semua yang sekarang lagi diselingkuhi seseorang, buruan upgrade diri lo dan tebarkan pesonamu ke dia. Dia bakal ngelihat, wah keren ya sekarang gitu. Gila, kenapa gue selingkuh ya kemarin ya, kalau misalnya dia bisa kece banget. Karena memang salah satu hal yang menyebabkan kita diselingkuhin mungkin bosan. Nah, bosan itu bisa jadi dari penampilan kita, tidak
mempesona seperti yang pertama dan segala macam. Itu menurut gue sih. Jadi kebanyakan orang-orang yang diselingkuhi setelah putus dari pacarnya yang dulu, dia bakal lebih mempesona luar biasa. Dia bakal lebih kece dari yang lain karena dia mengupgrade dirinya lagi gitu loh. Dan gue rasa sih itu hal yang penting dan juga bentuk dari love yourself ya. Karena kalau misalnya kita tampil mempesona bukan buat orang lain sih sebenarnya, buat ada kebanggaan tersendiri di diri kita bahwa weh gila ya, gue emang kece kok gitu. Gila ya, emang gue keren banget. Saking kemarin gue ngelupain bahwa gue juga harus merawat diri dengan baik gitu loh. Terus yang kedua, biasanya dengan adanya perselingkuhan ini dan lo termasuk korban dari diselingkuhi seseorang, biasanya lo bakal banyak temen sekarang. Dan temen lo itu dari berbagai macam golongan dan komunitas gitu ya. Karena sebagian dari mereka membuka dirinya dan menerima semua orang untuk bersosialisasi dengan baik. Dia udah mulai membuka bahwa gue ada loh gitu kan, ini gue ada nih, ini ayo kita temenan gitu kan, temenan dalam hal yang positif. Dan luar biasa jumlahnya, jadi lebih banyak banget teman-temannya gitu, mulai dari si A, si B, si C, semuanya yang mungkin belum kenal sebelumnya. Gara-gara dia diselingkuhi dan putus sama seseorang, akhirnya dia bebas. Dia bisa memilih temannya dengan baik, dia bisa bergabung dengan komunitas yang baru tanpa ada rasa was-was untuk dilarang atau memang gak cocok sama pasangannya. Terkadang kan kalau misalnya kita bersosialisasi dan kita ada pacar gitu ya, pacar kita itu kebanyakan gak cocok sama teman kita sendiri gitu kan. Jadi dengan lo diselingkuhi, gue rasa teman-teman lo, komunitas-komunitas lo bakal bertambah banyak dan bervariasi sebelum lo diputusin sama pacar lo sekarang. Jadi ada manfaatnya juga, nambah temen, nambah channel. Kalau misalnya lo jualan, otomatis channel lo tambah banyak dan ada informasi-informasi baru yang mungkin lo selama ini cuma terkotak dengan pasangan lo dan teman-teman lo yang berhabit sama, selalu putus. Otomatis bakal ketemu orang-orang yang lain dan informasi baru itu bakal muncul dengan ya senormalnya gitu loh, ya nggak sih? Jadi teman-teman lo bervariasi banget, mulai dari A, B, C, sekali lagi variasinya luar biasa. Dan yang ketiga adalah quality time dengan keluarga menjadi lebih berkualitas. Nah, ini nih terkadang ya buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada hubungan dengan seseorang, berpacaran dan segala macam, waktu itu bakal fokus ke pasangannya, namun keluarganya dilupakan. Ya, nomor satu pokoknya pacar deh. Mau lo dapet bonusan, kayak lo mau dapet tips dari orang dan segala macam, pasti tujuannya adalah menghabiskan duit tersebut dengan pacar lo dan membahagiakan mereka gitu kan. Dalam kasarannya seperti itu. Tapi selalu putus sama pasangan lo yang lama, otomatis lo sendiri dan quality time dengan keluarga yang setelah tersita lama setelah lo pacaran bakal kembali lagi gitu loh. Bakal sering ngobrol sama keluarga, bakal sering ngobrol sama orang tua lo, adik lo, kakak lo dan segala macam. Dan menghabiskan waktu dengan keluarga itu juga lebih penting dibandingkan dengan orang yang statusnya masih berpacaran. Kecuali kalau sudah nikah, kalau sudah punya tanggung jawab ke keluarga lo, itu beda lagi ya. Tapi yang gue ngomongnya sekarang adalah masih batas pacaran, yang biasanya waktu akan terkuras habis di pacaran itu, ya kan? Dan selanjutnya yang keempat ya berarti ya, lo bakal bisa dibilang duit lo juga bakal hemat gitu. Karena ya memang itu tadi sih gue bilang, pacaran itu memang butuh modal, pacaran itu memang butuh duit. Meskipun cuma makan di warung itu juga ngeluarin duit. Dan mungkin ketemuan lo sama pacar lo
juga nggak seminggu sekali, bahkan lebih kalau misalnya memang dalam satu wilayah yang sama. Kalau misalnya lu sendiri, lu barusan putus nih, pasti gue yakin dan gue jamin banget duit lu semua bakal utuh tanpa berkurang seperti sebanyaknya lu setelah pacaran gitu ya. Karena memang sekali lagi sih, pacaran memang butuh duit, pacaran butuh modal, pacaran butuh nyenengin orang, pacaran bukan cuman ngobrol doang dan segala macam, tapi juga butuh nonton, butuh makan bareng, butuh keluar kota gitu kan, butuh hangout bareng teman-temannya dia, bareng teman-teman kita sendiri. Dan sekarang yang dulunya harus bayar 2 kali, sekarang cuma sekali doang. Itu sih menurut gue juga manfaat yang luar biasa kalau misalnya kita barusan putus sama seseorang. Bener gak? Bener banget. Karena kerasa banget ATM gitu ya, misalnya kita bawa uang 100.000 dulu habis, tapi ternyata kita sekarang bisa nyisihin 50.000 buat besoknya lagi. Dan ya sekali lagi sih, itu adalah hal yang bagus, hal yang positif dari dampak lu diselingkuhi sama seseorang dan putus gitu ya. Dan yang jelas sih yang kelima itu ya, yang kelima dan bikin lo bahagia banget, mungkin lo bisa free, lo bisa happy yang seluas-luasnya gitu. Lo mau tidur seharian mulai dari pagi sampai malam gak masalah. Kemudian juga lo misalnya kerja tanpa harus terburu-buru buat jemput dia dan segala macam. Jadi waktu pun yang terjadi sekarang mungkin akan lebih banyak buat diri lo sendiri. Ya, lebih santai, lebih relax, lebih apa adanya. Yang pengen lo mau ya lo lakuin gitu kan. Lo pengen nge-mall ya nge-mall, lo pengen nyantai muter-muter jalan ya muter-muter jalan, lo pengen kerja sampai malam juga nggak masalah. Jadi memang ternyata dari sisi yang lain, perselingkuhan itu memberikan dampak yang luar biasa buat kita semua gitu ya. Jadi jangan pernah cuman berpikir bahwa perselingkuhan dan diselingkuhi itu adalah negatifnya kita sedih dan merana setiap saat. Ternyata memang ada sisi baiknya juga, bahwa lu bisa menjadi apa adanya dan lebih mencintai diri lu sendiri. Karena kalau misalnya kita mikir perselingkuhan itu cuman bersedih aja, kayaknya rugi banget, rugi luar biasa. Lo harus cari sesuatu hal yang menyenangkan buat lo cari hal-hal yang menurut lo itu baik, dan otomatis pikiran lo ke fokus sedihnya itu bakal hilang sendirinya tanpa harus kita berusaha untuk menghapus air mata setiap hari dan juga bersedih sendiri di kamar gitu ya, merenungkan apa yang salah dengan diri lo dan segala macam. Tapi ambillah sisi lain yang bisa menunjang diri lo menjadi orang yang lebih wise, berkepribadian lebih menarik lagi, dan manfaatkan waktu-waktu yang mungkin terbuang saat lo bersama pacar lo. Dan sekarang sesuatu itu harus lo lakuin dan tanamkan diri lo bahwa oke, gue memang lagi sedih nih, tapi sedih gue gak bakal lama-lama, karena ada hal-hal positif lainnya yang gue dapat selalu putusin gue, selalu ninggalin gue, dan gue bakal lakuin itu. Dan ya, ini adalah bukti bahwa gue mencintai diri gue sendiri. Tanpa lo memang sedih, tapi gak bakal menyiksa diri gue selama-lamanya. Jadi buat lo semua yang sekarang mungkin lagi merana, lagi menangis, atau lagi meratapi nasib bahwa lo barusan diputusin dan juga diselingkuhi oleh seseorang yang lo sayangi, cobalah ambil positif-positif yang lain yang bisa mengembangkan diri lo menjadi manusia yang lebih luar biasa, lebih menarik lagi sesuai dengan zamannya. Dan ya, ini hidup yang harus lo nikmati. Lo harus merasakan bahagia dimanapun lo berada dan setiap saat, karena
Sekali lagi, yang sering banget gue bilang bahwa hidup itu adalah lo yang kendaliin, lo yang nentuin mau apa. Dan orang-orang di sekitar lo, termasuk pacar lo, adalah penunjang, dimana penunjang itu bisa mendorong lo menjadi orang yang lebih berpositif lagi. Kalau misalnya memang penunjang-penunjang ini tidak bermanfaat, tidak berfaedah secara mutlak, ya lo wajib untuk ninggalin. Sekali lagi sih, jangan terlalu bersedih terlalu lama, karena memang percuma, dia juga nggak bakal balik lagi kecuali kalau lo mempesona. Dan kalau misalnya dia balik lagi, terserah lo mau nerima dia apa enggak. Jadi enjoy ya lah. Gue harap kalian semua bahagia sekali lagi, dan selalu berpikiran positif bahwa sesuatu hal yang terjadi tidak semuanya negatif. Ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan berkembang sebagai manusia sesuai dengan zamannya. Zaki Surya pamit, sepotong kisahnya dari aku untuk kamu.